Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimis proyek Waste to Energy beroperasi penuh dalam 2 tahun. Pemprov Jakarta diskon pajak hotel dan restoran hingga 50%. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, pemerintah siap menyulap sampah menjadi listrik melalui proyek Waste to Energy. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut proyek ini siap dikebut dan dapat beroperasi penuh dalam 2 tahun. Waste to Energy, ya. Pemerintah menyiapkan rencana pengelolaan sampah melalui proyek Waste to Energy atau sulap sampah jadi listrik. Dalam proyek ini, Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau BPI Danantara akan memegang peran penting dalam pengelolaan hingga kontrak pengadaan listrik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Zulhas mengungkapkan peraturan Presiden yang menjadi payung hukum dan pedoman teknis proyek ini dijadwalkan terbit dalam beberapa hari ke depan. Proyek ini diharapkan bisa mengatasi masalah sampah yang membludak di berbagai daerah. Dengan proses administrasi dan pekerjaan yang lebih cepat, proyek diharapkan dapat beroperasi penuh dalam waktu maksimal 2 tahun setelah Perpres diterbitkan. Selama ini proyek pengolahan sampah menjadi listrik terkendala birokrasi yang rumit, namun kehadiran Danantara diharapkan memangkas proses tersebut, sehingga pengelolaan sampah dan kontrak penjualan listrik ke PLN dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Tugas dari Bapak Presiden mengenai waste to energy, ya, di mana pengelolaan sampah kita berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Saya tadi mengatakan kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres 1-2 hari ini turun, maka proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan, misalnya 3 bulan kalau bisa, sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan, ya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV melaporkan. 1-2 bulan bisa selesai. Informasi selanjutnya, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Slamet Aji Pamungkas menegaskan pentingnya ketahanan siber nasional di tengah transformasi digital yang kian pesat. Dalam konferensi pers Keamanan Siber 2025 di Jakarta, Slamet Aji Pamungkas menyebut semakin maju digitalisasi, semakin besar ancaman siber yang dihadapi Indonesia. Potensial kasus kan. Nah, sekarang dengan AI, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian Dr. Anders Slamet Aji Pamungkas menegaskan insiden cyber di berbagai sektor termasuk industri dan manufaktur sudah terjadi. Hal tersebut terjadi ketika operasional teknologi OT kini terhubung dengan IT sehingga membuka celah serangan. Menurutnya dampak serangan cyber tak hanya teknis namun hukum, finansial, dan reputasi. Misalnya data pribadi yang bocor bisa memunculkan risiko besar bagi pelaku usaha dan industri. Untuk itu BSSN berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk ITsec dalam Roadshow Nasional tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi serta kesadaran keamanan cyber sekaligus memberikan pemahaman cara mencegah dan juga menangani insiden agar bisnis tetap berjalan. Infrastruktur informasi vital masih paradigmanya keamanan cyber sebagai proses. Jadi ibaratnya begini Mas, contoh sederhananya adalah kalau kita punya pabrik sepatu gitu ya, punya pabrik sepatu yang dalam 1 bulan bisa memproduksi 100 pasang sepatu. Kalau saya punya satpam 1, kemudian saya tambah lagi satpamnya menjadi 2, produksinya tidak meningkat. Dari Jakarta, Lydia Junita, Angkada Agung, Berita Nasional TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten meningkatkan kualitas gizi anak dan remaja melalui program makan bergizi gratis. Jangkauan program diperluas saat ini menjangkau 8 kecamatan dengan sasaran lebih dari 3.000 siswa di setiap kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendukung program makan bergizi gratis digagas Presiden Prabowo Subianto dengan memperluas jangkauan penerima guna tumbuh kembang generasi muda. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pandeglang saat peluncuran program MBG di SMP Negeri 1 Labuan. Program MBG di Pandeglang saat ini menjangkau 8 kecamatan dengan sasaran lebih dari 3.000 siswa di setiap kecamatan. Setiap pelajar mendapatkan menu sehat dan seimbang mulai dari karbohidrat, protein, sayur, hingga buah dengan kualitas terjamin. Untuk makan bergizi gratis mayoritas di Kabupaten Pandeglang sudah diluncurkan di beberapa titik. Nanti kita dari pendidikan ada beberapa sekolah yang dan ada beberapa sekolah yang belum tercover oleh makan bergizi gratis ini. Yang jelas ini insya Allah semua Kabupaten Pandeglang mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMK, SMA. Nah ini mudah-mudahan bisa tercover karena salah satu kendalanya hari ini adalah terkait dapur umum. Maka dapur umum ini yang akan terus kita gencarkan supaya bagaimana dapur umum ini bisa tumbuh berdiri di masing-masing kecamatan untuk memenuhi menyuplai makan bergizi gratis ke masing-masing sekolah yang ada di kabupaten. Sejumlah siswa menyambut baik program MBG. Menurut mereka program MBG membantu kebutuhan gizi sehari-hari. Rasanya enak. Ada ayam, ada sayuran, ada nasinya, ada susu sama ada buah. Diharapkan dengan program makan bergizi gratis menjadi langkah mempersiapkan generasi emas yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing di masa depan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menggunakan otoritas serta kewenangan yang dimiliki dalam menangani persoalan tuberkulosis atau TBC. Penyakit tersebut diketahui masih menjadi masalah utama yang dialami sejumlah masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri saat memimpin Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Gedung Sasana Bakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta Selasa siang. Penanganan TBC semestinya dapat dilakukan lebih intensif melalui kerjasama lintas sektor khususnya di daerah. Apalagi, kata Mendagri, Indonesia pernah menghadapi kasus yang lebih berat yakni saat pandemi COVID-19. Saat itu bahkan vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan. Namun berkat kerja keras semua pihak secara simultan, pandemi tersebut dapat dikendalikan secara cepat dan efisien. Dalam konteks penyakit TBC, penanganannya khususnya terkait ketersediaan vaksin telah lama diketahui. Oleh karena itu, upaya vaksinasi perlu terus digencarkan agar kasus TBC dapat ditekan. Mendagri berharap momentum acara kali ini dapat menjadi pemicu bagi semua pihak, khususnya Pemda, untuk bersama-sama mengatasi TBC. Ia meminta semua daerah, khususnya 8 pemerintah provinsi diantaranya yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur untuk memaksimalkan penanganan TBC. Ia mengaku akan menggelar rapat rutin untuk memantau perkembangan Pemda dalam menangani persoalan tersebut. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia. Ya, Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga kestabilan harga beras, terutama di daerah-daerah yang harga komoditas tersebut masih tergolong tinggi. Harga bawang merah, lalu juga dilanjutkan oleh beras. Karena ada 200 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras. Himbauannya disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang membahas evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 juta rumah. Acara yang berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri Jakarta Senin siang diikuti jajaran pemerintah daerah secara langsung maupun virtual. Data yang dipaparkan menunjukkan adanya peningkatan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada Minggu ke-3 Agustus 2025. Jika pada minggu sebelumnya kenaikan harga tercatat di 193 kabupaten kota, maka pada minggu ke-3 bertambah menjadi 200 kabupaten kota. Meski demikian, daerah yang berhasil menurunkan harga beras mengalami peningkatan dari 50 menjadi 54 kabupaten atau kota.
Kondisi ini menjadi tanda bahwa pengendalian harga beras masih memerlukan perhatian dan langkah yang lebih intensif. Berdasarkan catatan Perum Bulog, sekitar 50% keberhasilan distribusi beras SPHP sejauh ini ditopang oleh dukungan Pemda. Peran tersebut terwujud melalui berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah maupun outlet yang dikelola daerah. Namun tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan akses pedagang kecil terhadap aplikasi Klik SPHP yang menjadi jalur utama pembelian beras tersebut. Kepada kabupaten kota yang ada di delineasi perdesaan. Pemprov Jakarta diskon pajak hotel dan restoran hingga 50%. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memberi diskon pajak barang dan jasa tertentu khusus sektor perhotelan sebesar 50% serta 20% untuk makanan dan minuman. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang selama ini tumbuh di atas rata-rata nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 722 yang diteken Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin. Dalam Kepgub itu, Pemprov DKI memberikan diskon pajak barang dan jasa tertentu untuk sektor perhotelan hingga 50% sampai bulan September 2025, yang berlanjut 20% dari bulan Oktober hingga Desember 2025, serta berlaku juga untuk sektor penjualan makanan dan minuman sebesar 20%. Prabowo menambahkan wajib pajak yang ingin memanfaatkan keringanan dapat menyampaikan surat pernyataan bersedia melakukan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik dengan menggunakan sistem e-trap. Transaksinya usaha secara elektronik dengan menggunakan sistem e-trap yang selama ini kita gunakan dan para pelaku dunia usaha di Jakarta sudah tahu tentang hal itu. Dan juga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan keputusan gubernur yang berikutnya saya akan mempertimbangkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2026. Jadi saya akan evaluasi tentang hal itu. Pramono berharap langkah ini dapat membantu para pengusaha bertahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang selama ini tumbuh di atas rata-rata nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Pemerintah Jakarta memberikan banyak Beralih ke kabar lain, Kementerian Kehutanan mengatakan proses penetapan hutan adat di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai tetap berjalan, meski sejumlah wilayahnya tumpang tindih dengan permohonan perizinan konsesi yang diajukan oleh PT Sumber Permata Sipora. Laporan terkait di Sipora ini Kemenhub mengatakan proses penetapan hutan adat di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai tetap berjalan meski sejumlah wilayah tumpang tindih dengan permohonan perizinan konsesi yang diajukan oleh PT Sumber Permata Sipora. Dalam diskusi bersama media di Jakarta pada Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat atau PKTHA, Kemenhub Julmansyah menjelaskan bahwa dua masyarakat hukum adat di Pulau Sipora yaitu Uma Sakerebau, Mai Lepet, dan Uma Sibagau telah memulai proses permohonan pengakuan hutan adat sejak 2017 dengan luas yang tumpang tindih adalah 6.937 hektar dari total 20,71 ribu yang diajukan PT SPS untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Saat ini jajaran Kemenhub dari Ditjen Perhutanan Sosial sudah bertemu dengan pihak masyarakat adat dan pemerintah daerah di Kepulauan Mentawai terkait proses. Tidak hanya itu, pihaknya tengah menyiapkan rancangan dokumen susunan anggota tim terpadu untuk verifikasi usulan hutan adat. Dari total usulan PPPH di Kepulauan Sipora, saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dirjo. Jadi ini ruang sebenarnya untuk bisa mencari titik temu, ya, dari hasil verifikasi atau dari hasil tim di bekerja, ketahuan nanti dari usulan overlapnya sekian sekitar 6.900, berapa yang nanti tim terpadu sepakati gitu. Karena ada potensi bertambah dan berkurang. Sebelumnya masyarakat di Pulau Sipora mengumumkan penolakan keluarnya PBPH di kawasan hutan di Pulau Sipora. Luas yang diajukan oleh PT SPS sendiri seluas 20,71 ribu hektar mencakup 33,66% dari luas daratan Pulau Sipora. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan.
Pemirsa, akibat banyaknya siswa yang mengeluhkan masalah penglihatan, Wali Kota Cimahi melarang siswa SMP dan SD untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kecanduan gawai dan sakit mata. Ratusan pelajar di SMP Negeri 6 Kota Cimahi, Jawa Barat antusias mengikuti serangkaian cek kesehatan gratis yang baru pertama kali digelar. Satu persatu siswa ini cek kesehatan mulai dari tensi darah, cek kesehatan mata, gigi, dan juga telinga. Para pelajar ini sangat antusias dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini sebab para pelajar sebelumnya tidak pernah melakukan cek kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, mayoritas para pelajar mengeluhkan penglihatan mata yang diduga disebabkan oleh aktivitas bermain gawai. Keluhannya apa tadi, Dek? Keluhannya mungkin matanya agak sedikit minus. Banyaknya keluhan mata pada pelajar ini membuat Wali Kota Cimahi Ngatiana melarang seluruh siswa tingkat SD dan SMP membawa handphone ke sekolah. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kecanduan gawai dan mencegah sakit mata. Kalau masalah handphone saat ini sudah berjalan, di sekolah sudah tidak diperkenankan membawa handphone. Ya, jadi kita perlu ketahui bahwa semua pendidikan sekolah, khususnya SD, SMP menjadi kewenangan Kota Cimahi, tidak diperkenankan membawa handphone. Dinas Kesehatan Kota Cimahi menargetkan sebanyak 75.000 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA serta sederajat akan dilakukan cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pelajar di sekolah akan dilakukan secara berkala karena keterbatasan petugas puskesmas. Diharapkan dengan adanya cek kesehatan gratis ini akan mewujudkan generasi emas 2045. Dari Kota Cimahi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemerintah Provinsi Banten mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Kesiapan fasilitas olahraga standar internasional di wilayah Tangerang Raya dapat dioptimalkan untuk mewujudkan keinginan Banten menjadi tuan rumah PON untuk pertama kalinya. Gubernur Banten Andra Soni didampingi Wali Kota Tangerang Sahrudin membuka kejuaraan bola basket Perbasi Cup tahun 2025 yang diikuti 101 sekolah tingkat SMP dan SMA sekota Tangerang di Gor Dimyati Sabtu siang. Kejuaraan ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Banten dalam mencetak atlet-atlet masa depan melalui pembinaan jangka panjang yang dilakukan sejak dini. Pasalnya, Provinsi Banten bersama Lampung akan ajukan bidding kepada pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah bersama pada gelaran PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Menurut Andra Soni, sarana fasilitas olahraga di wilayah Tangerang Raya telah memenuhi standar internasional sehingga menjadi nilai tambah bagi Banten untuk ditunjuk pertama kalinya menjadi tuan rumah PON. Akan maju dalam bidding untuk menjadi tuan rumah bersama PON bersama dengan Provinsi Lampung untuk tahun 2032. Secara administrasi kami telah mendaftar sejak saya masih menjadi ketua DPRD dan kemudian ada komitmen bersama MOU dengan Provinsi Lampung bahwa Provinsi Lampung dan Provinsi Banten punya komitmen untuk maju dan siap menyelenggarakan perjalanan Perbasi Kota Tangerang menggelar event pertandingan antar pelajar Kota Tangerang. Untuk tahun ini diikuti oleh 101 peserta dari seluruh SMP dan SMA yang ada di Kota Tangerang. Kalau berbicara persiapan, kami yakin ya. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas olahraga untuk dapat dinikmati masyarakat dan bermuara menjadi sarana pariwisata olahraga yang dapat memancing wisatawan lokal maupun internasional datang ke Provinsi Banten. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Ia nekat berkendara dalam kecepatan tinggi di tengah kerumunan massa aksi hingga menabrak seorang pengendara motor. Sebuah mobil jenis City Car menjadi sasaran amuk massa di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beruntung warga sekitar berhasil menyelamatkan pengemudi yang merupakan seorang wanita dari amuk massa.
Inilah detik-detik aksi ngebut sebuah mobil jenis city car hingga menabrak seorang pengendara motor di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin sore. Korban langsung terlepas dari kendaraannya dan sempat tersangkut kap depan mobil hingga akhirnya jatuh tersungkur. Masa aksi yang melihat kejadian tersebut sontak mengejar mobil tersebut sambil melempari dengan batu. Hanya berjarak sekitar 50 meter, mobil yang mencoba kabur itu akhirnya berhasil dihadang dan seketika hancur menjadi sasaran amuk massa. Menurut saksi mata, mobil yang dikendarai seorang wanita itu panik ketika melewati perlintasan kereta dengan kondisi kereta akan melintas. Panikan pengemudi dengan menginjak gas lebih dalam memancing perhatian massa yang langsung berteriak lantang. Kemarahan massa kian memuncak saat mengetahui mobil tersebut menabrak seorang pengendara motor. Lewat, cuman ada mobil putih, dalam kemudian itu mobil putih dia ngelaksonin kencang, dalam kemudian ada bapak-bapak di tengah jalan, sama dia diserempet dia kabur, dikejar sama mahasiswa. Dia paniknya tadi kenapa ngebut itu? Ada kereta? Ada kereta lah. Terus dalam kemudian keretanya udah lewat, itu mobil putih ngelaksoninnya kencang bang, dalam kencang dia yang nabrak serempet ke bapak di tengah jalan yang pakai masker, yang buat apa sih namanya, buat gas mata. Nah, dalam kemudian mobil putih itu kabur pak. Dalam kabur dia disampingkan sama mahasiswa, hancurlah mobil. Pengemudi cewek apa cowok? Pengemudinya ibu pak. Oh, tapi panik ya? Iya, panik pak. Itu udah panik. Kita minta tolong ke warga pak. Meski mobil sudah dalam kondisi rusak parah usai dirusak massa, namun beruntung warga sekitar yang melerai kejadian berhasil menyelamatkan pengemudi. Wanita pengemudi yang dalam kondisi syok tersebut kemudian diamankan ke rumah salah satu warga. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.